Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for another. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for another. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa? Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja. Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, selamat siang teman Pro 2. Dan balik lagi nih bareng gue Sedia pastinya di Musik Live Chat ya. Dan ini pastinya wow, hari ini spesial banget teman Pro 2. Ketemu dengan sahabat lama, ketemu juga dengan musisi yang gila sih. Ini keren banget, karyanya udah banyak banget guys. Sampai bingung mau bahas yang mana sebenarnya gitu ya. Dan sudah sering juga ke Pro 2 gitu. Waduh. Tapi say hi dulu deh buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Denpasar dan juga Mataram. Thank you banget yang udah stay tune untuk di siang hari ini. Dan langsung aja kita present. This is Arkana. Halo. Selamat pagi RRI Pro 2. Luar biasa pagi hari ini. Yes. Senang sekali Beli Agus. Akhirnya saya bisa diundang ke RRI Pro 2 lagi ya untuk menyapa sahabat RRI Pro 2 Singaraja. Kalian wajib harus terus pantengin RRI Pro 2 karena program dan lagu-lagunya keren-keren banget teman-teman. Yes. Thank you so much. But di sini apa ya? Jadi mungkin terdengar asing gitu ya guys. Iya. Ya istilahnya kita dulu apa ya, sekitar 2 tahun 3 tahun lalu ya terakhir ke sini ya. Benar. Itu masih brandingnya beda. Nah, Brandingnya yang sekarang masih nih. lama ya, masih nama lama ya. Nama lama. Masih nama asli ya. Namanya Angga Regina loh, Brand 2. Regina ya. Nah, benar. dulu namanya Angga Regina, branding banget itu sampai nasional, itu semuanya musisi nasional ngajakin beli Angga Regina pada saat itu. Nah, sekarang ini transisi ke Arkana. Nah, ini menarik nih. Kok bisa dari awalnya Angga Regina yang udah gede namanya gitu kan. Sekarang kok berubah nama gitu? Nggak gede sih sebenarnya ya Gus ya. Cuman sebenarnya nama Arkana. Jadi saya ceritakan sedikit kenapa jadi transisinya ke Arkana ya. Jadi nama Angga Regina dulu itu waktu zaman-zaman saya masih aktif banget di musik ya. Waktu itu zaman masih kuliah, zaman masih SMA. Jadi nama Angga Regina yang biasanya saya pakai untuk biasanya kalau rilis lagu dan lain sebagainya. Jadi kenapa Arkana? Jadi Arkana itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari nama saya. Jadi nama saya itu kan nama lengkap saya I Gede Angga Regina Marta. Jadi kalau disingkat itu bisa ke Arkana gitu kan. Arkana Angga Regina Marta gitu. Jadi biar lebih simple, lebih enak aja disebutinnya gitu, Beli Agus. Jadi namanya Arkana. Jadi kan lebih gampang Arkana gitu. Kalau Angga Regina kan udah apa namanya? Dan nama Arkana ini sebenarnya apa namanya? Nggak jauh juga dari nama-nama asli saya gitu. Jadi lebih enak disebutinnya. Jadi nama panggungnya Arkana gitu yang saya gunakan untuk dalam perilisan album dan lain sebagainya gitu, Beli Agus. Memang sih nggak jauh-jauh dari nama gitu, nama asli gitu ya, cuma singkatan aja gitu kan. Benar. Berarti istilahnya udah menetapkan nama ini sebagai brand baru itu sejak kapan jadinya, Bli?
Ini sebenarnya baru 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan. 6 bulan yang lalu. Oke. Cuman kan mungkin orang masih asing dengan nama Arkana ya. Masih asing dengan nama Arkana. Jadi setiap sekarang saya rilis lagu, single apapun, saya branding nama saya itu dengan nama Arkana. Dengan orang yang baru saya kenal pun saya ngenalin nama saya itu bukan Angga Regina lagi, saya kenalinya Arkana gitu, biar lebih enak gitu disebutinnya. Ini live YouTube langsung juga ya? Yes, oke, benar. Oke. Nah, jadi permasalahannya kan sekarang istilahnya apakah bisa menerima itu aja? Tapi Iya. kan terus di branding terus gitu kan. Ya Jadi- tapi apa ya? Jadi kayak semacam transisi yang luar biasa aja sih dari seorang Angga Regina yang akhirnya Iya, ke Arkana gitu ya. benar. Memang bedanya namanya tapi kan sangat mempengaruhi. Sangat Iya, berpengaruh sih. mempengaruhi, ya. Istilahnya kayak dengan Arkana, "Hah? Arkana? Siapa?" Iya. Ada nggak sampai kayak gitu istilahnya yang Iya, di awalnya Arkana sih tersebut? mungkin orang pertama itu dengerin Arkana. Arkana ini siapa sih? Dipikirnya band nasional gitu karena Iya, namanya mungkin ya. kan. Nama Kalau- band banget soalnya. Kalau Angga Regina juga dulu sih sebenarnya karena udah dipanggil dari zaman teman-teman sekolah ya, dipanggil Angga Regina jadi nggak asing. Sekarang tiba-tiba saya dengan transisi baru menggunakan nama Arkana gitu, mungkin orang-orang masih asing dengernya. Itu beli Agus. Oke, berarti istilahnya sudah dipikirkan lah ya? Ya sudah dipikirkan. Udah menjadi sebuah resiko juga ini Ya. asing gitu ya? Tapi karena saya dalam sebuah karya itu saya nggak pernah memikirkan lagu saya harus terkenal, harus ini, harus itu. Ya Nothing Tulus saja kalau emang udah rezeki kan nggak bakal kemana, Bligus. Iya sih. Nggak bakal kemana kalau emang udah rezeki kita, rezeki saya dengan branding nama apapun, pasti kalau karya yang memang bagus nantinya akan disukai banyak orang. Iya sih. Ya jadinya kita nggak perlu takut lah masalah branding itu atau Iya, benar. istilahnya kalau rebranding jadi emang kenapa gitu kan Iya. masalah. Yang penting karyanya gitu ya. Iya. Tapi ini ada nggak sih istilahnya dari segi perbedaan, otomatis kan nama udah beda nih. Nama otomatis dari segi karya atau konsisten karyanya ada nggak sih yang berbeda? Dulu kita dengar Angga Regina nih Indonesia, Iya, tapi juga benar. transisi ke Bali juga, Iya, gitu kan. benar. Jadi istilahnya dari dua bahasa gitu kan, bahasa Indonesia dengan branding nasionalnya juga dengan Bali juga. Nah sekarang Arkana ini apakah Indonesia nasional istilahnya secara bahasa Indonesia juga, laku bahasa Bali juga atau bagaimana? Nah, kalau di Arkana ini nggak menutup kemungkinan ya lagu apapun akan saya rilis. Tapi untuk mengawali karir dengan nama Arkana ini saya dengan percaya diri ya, dengan percaya diri, dengan sangat percaya diri. Tahun ini saya akan merilis album berbahasa Bali, Beli Agus. Wow. Akan merilis album berbahasa Bali dengan branding Arkana. Jadi sebelumnya saya kan emang nyanyiin lagu-lagu orang ya. Ada lagu-lagunya dulu sebelum saya berkarir mulai merilis single itu saya ada teman dulu ngeband di Buleleng juga ada, saya bawain lagunya. Terus ada Mas Krisna Balagita. Yeah. Terus ada lagunya Beli Aris. Yeah. 4 detik sebelum tidur. Yeah. Itu lagu yang pernah saya bawain. Sebelum saya rilis single, saya selalu bawain lagu orang. Karena saya nggak pede ya dulu. Padahal saya ada beberapa karya, tapi saya pribadi kok nggak pede ya dengan karya saya sendiri. Nah, dengan nama Arkana ini saya memberanikan diri, percaya dengan hasil karya-karya saya, dan saya rilis pertama kali karya saya dengan nama Arkana. Gitu. Jadi di album berbahasa Bali ini semua lagu yang saya ciptakan itu semua lagu yang saya rilis itu ciptaan saya sendiri. Ada yang udah Janji Suci. Kalau Janji Suci itu yang bikin Blide Arta Pro. Tapi yang bikin saya juga. Bareng saya bikin. Terus ada Lea, judulnya Lea. Kalian udah dengerin belum lagu yang judulnya Lea? Lagu Lea ini agak menarik ya, Bligus. Jadi ceritanya lagu Lea ini
saya bikin sama adik saya Tommy, pura-pura horor, pernah dengar nggak? Ah ya, Pura-pura ada horor. konten juga. Selain ini fun fact ya teman Pro 2. Istilahnya Iya. selain seorang penyanyi, Iya. bisnismen juga, YouTuber juga nih orang. Ya, tapi saya di belakang layar kalau di pura-pura horor itu Oh saya iya, belakang kalau layar. biar anda pernah kelihatan lah ya. Ya, saya di belakang layar cuman ngasih ide-ide gitu sama adik saya. Jadi hostnya, artisnya tetap adik saya Tommy, cuman saya yang istilahnya memonitoring dan memberikan ide-ide. Jadi ada judul satu lagu, judul lagunya Leak. Oh, ya, gitu ya. Jadi kenapa Leak itu saya bikinnya sama adik saya Tommy. Adik saya waktu itu saya bangun tidur kan ngopi di depan teras. Karena coba bikin lagu yang judul lagu, bikin lagu yang temanya serem tapi masih tentang percintaan gitu. Iya. Terus, jadi muncullah Leak gitu. Jadi kenapa Leak? Biasanya walaupun lagunya judulnya Leak tapi bucin banget lagunya, galau banget lagunya. Jadi filosofinya kenapa Leak? Biasanya kalau kita semakin mencintai seseorang, semakin menyayangi seseorang, pasti pikiran hati kita itu semakin dihantui rasa takut. Seperti ketemu hantu atau leak gitu ceritanya. Iya. Berarti leak kalau dalam arti ya tidak serem, tapi ini leak kan yang bucin gitu ya. Ini lucu sih konsepnya. Iya, konsepnya unik ya, konsepnya unik. Tapi emang bener, kalau kita semakin mencinta, semakin menyayangi seseorang itu pasti muncul rasa takut ya. Overthinkingnya terlalu berlebihan. Jadi kayak ketemu setan ya, takut dihianati pasangan kita, takut diduakan pasangan kita kan gitu, Bligus. Iya. Ini maksudnya itu kalau ketemu leak biasanya lari gitu ya. Iya. Nah, ini malah bucin gitu Malah ya. bucin gitu. Jadi agak unik temanya. Ini konsep yang menarik juga. Selain Ya. itu memang banyak juga lagu yang sudah dari brand Arkana ini juga udah rilis gitu Udah ya. rilis, tapi yang udah rilis ada 6 ya. Ada kemarin saya kirim ke RRI Pro 2 itu ada Janji Suci, Sirup Sayang, Leak, Jaga Hati. Terus ada apa lagi? Mayeme Jalan. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi Leak. Ya, 6 itu. lagu yang sudah Tadi saya udah rilis. sih sebenarnya. Ya. Oke. Berarti 6 lagu ini sudah kita save ya untuk yang Udah pastinya save kita ya. udah masuk di Pro 2. Jadi yang belum jadi video klipnya 2 yang udah rilis. Udah rilisnya di musik platform digital. Iya. Terus yang Mayeme Jalan, Jaga Hati itu belum jadi video klipnya. Jadi masih ada lagu 3 atau 4 lagu lagi yang akan saya rilis, masih dalam proses recording. Oke. Berarti yang udah rilis judulnya yang udah 2 itu yang apa aja berarti? Yang sudah yang belum jadi klipnya. Yang sudah jadi. Yang udah jadi udah rilis musik digital ada Jaga Hati sama Mayeme Jalan. Oke. Itu belum jadi video klipnya. Oke, berarti tinggal itu aja berarti lagi digarap sekarang gitu ya. Ya, lagi ngerjain video klipnya, tapi yang lagi 4 lagu lagi proses audionya. Oke. Gitu. Ini apa ya? Istilahnya dengan brand baru tapi produktifnya lebih gila daripada yang kemarin kayaknya. Tapi istilahnya berarti kesimpulannya adalah Arkana dengan konsep yaitu karya. Beli karena Arkana sendiri gitu. Istilahnya original Arkana gitu. Original Arkana ya. Berarti nggak ada campur tangan siapapun gitu ya. Ada sih campur tangan, kan nggak mungkin bisa saya kerjakan musiknya sendiri kan, karena saya nggak nguasain semua alat musik kan, Gus. Jadi dalam penggarapan album ini yang bantu sepenuhnya ada Agus PW, Agus PW drummer kan, teman dari Singaraja, terus Sugi, Sugi Anandra, itu aja sih yang bantu. Kita yang ngerjain cuman 3 orang. Ada beberapa teman-teman yang bantuin juga, ada Arya. Arya Rumiana, terus ada Hendra biasanya yang bantu kalau live performs. Mudah-mudahan nanti Beli Agus bisa bantu ya main pianonya. Kita ngomongin di belakang kayaknya. Beli Agus ini jago banget loh teman-teman main piano, teman-teman. Selain dia siaran di sini juga jobnya banyak banget ya. Ini bahasa Arkana loh ya. Iya, enggak bener. Saya kan sering kita temenan di sosmed ya, Beli. Saya ngamatin, wih keren ya Agus ini, banyak yang ngajakin main gitu. Ya semoga sih selalu gitu ya. Kapan-kapan ajak ya. Pasti nanti kita kan rencana kan launching albumnya di 2 tempat, Bligus. Mudah-mudahan Bligus bisa bantu ya. Kita launchingnya di Singaraja sama di Denpasar. Wow. Kita launchingnya, doakan albumnya segera rampung, segera bisa
launching ya aplikasinya. Yes, yang pastinya kita doakan teman Pro 2 ya, semoga albumnya cepat rilis yang pastinya. Tapi dengerin dulu aja karya-karyanya dari Kak Arkana. Oke, satu lagu sampai kita break teman Pro 2, nanti kita ngobrol lagi bersama Kak Arkana. Dan buat kamu yang pingin tanya-nanya sama Kak Arkana, langsung aja di WhatsApp 0811399154, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga live chat di RRI Digital. Gas langsung ya, kita nanti ngobrol lagi sama Kak Arkana. Apa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah?
Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Music Live Chat. Yes, masih bersama Arkana ya, maksudnya di Yeay. Music Live Chat ya. Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang di RRI Denpasar dan juga Mataram masih station ya. Dan mau bertanya langsung aja digas ya di WhatsApp 0811399154, Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja dan juga live chat di RRI Digital ya. Nah, ini salah satu lagu yang lu enak banget didengerin. Ini lagi diam aja dengerin gitu kan. Istilahnya kayak kita di sini udah dengerin sekian beberapa tadi kalau nggak salah 4 menitan itu lagunya udah enak banget. Nah, ini kisahnya bagaimana sih sebenarnya? Maya Mejalan. Jadi cerita lagu ini seorang pasangan yang udah menjalani hubungan udah cukup lama ya. Udah dibilang udah matang lah dalam sebuah proses perjalanan cinta. Itu kan pasti ada halangan, rintangan, cobaan, suka duka, itu pasti sering dilalui ya, sering dihadapi. Jadi walaupun apapun rintangan, ujian dan cobaannya, kita tetap berjalan beriringan berdua, bareng bergandengan tangan bersama pasangan kita. Gitu sebenarnya filosofi lagunya Maya Mejalan gitu. Makanya Maya Mejalan, kita berjalan bareng beriringan walaupun apa cobaan yang ada di hadapan kita harus kita hadapi berdua, gitu filosofi lagunya. Ini dalam banget sih sebenarnya secara filosofi, tapi terinspirasinya juga dari karena pasangan juga gitu. Iya, benar banget. Jadi saya pribadi kadang nulis lagu itu jarang lagu galau, Gus. Jarang nulis lagu galau karena bahagia mulu kali ya. Iya, bukan masalah itu, karena biasanya lagu itu kan sebenarnya lagu adalah doa ya. Apa yang sering kita dengerin, apa yang sering kita dengerin, otomatis yang kita dengerin itu di pikiran kita itu ditampung di pikiran kita. Jadi biasanya apa yang kita dengerin itu akan terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi buat kalian sahabat Pro 2 RI, Pro 2 RRI Singaraja, kalau bisa kurangin dengar lagu galau ya. Iya benar. Kalau menurut saya pribadi ya, nggak tahu. Biasanya apa yang kita dengarkan itu akan terjadi di kehidupan kalian. Itu Gus. Makanya saya jarang mau nulis lagu galau ya. Kecuali lagu galau itu nggak pernah saya tulis pengalaman saya pribadi, mungkin dari curhatan teman-teman, dari pengalaman kisah hidup teman-teman yang galau, baru saya nulis lagu galau. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, walaupun pernah, setiap manusia itu pasti pernah mengalami rasa sakit hati ya di fase-fase percintaan, tapi saya nggak pernah menuangkan apa rasa sedih yang pernah saya alami itu di lagu saya sendiri, Gus. Itu kalau saya nulis lagu galau biasanya cerita dari teman-teman, cerita dari kerabat gitu. Berarti istilahnya ya syukurnya sih nggak pernah galau ya, belikan. Jadinya pernah sih, kalau manusia itu nggak mungkin nggak ada yang galau ya, pasti pernah merasakan kegalauan. Cuman kita berusaha nggak menunjukkan kegalauan, kesusahan kita di hadapan orang banyak, Gus. Ya istilahnya dari sebuah karya, istilahnya ya ada curhatan lah di situ. Ya. Tapi syukurnya selama ini kita dengarnya ya curhatannya bahagia-bahagia mulu ya. Jangan sampai sedih lah ya. Kalau ada sedih berarti ini ada apa nih? Gitu ya nih ya. Iya, kita sebenarnya kan sebenarnya sebagai manusia itu nggak mungkin lah terus di fase seneng aja, kan pasti pernah merasakan kesedihan ya. Cuman kita bagaimana cara kita nggak menunjukkan di hadapan banyak orang kalau kita lagi susah, lagi sedih gitu. Iya benar. Kalau saya pribadi sih seperti itu, Gus. Mungkin beda ya. Ada mungkin cara dan pandangan orang untuk memvisualisasikan kesedihannya seperti apa kan gitu, Gus. Benar. Itu sih yang menjadi apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya menunjukkan kesedihan itu pasti bawaannya ya negatif juga gitu ya. Pasti vibes-nya juga apa yang kita keluarkan di media sosial juga, oh ini orang sedih aja gitu ya. Iya, benar. Jadi sebisa mungkin walaupun kita ngerasa sedih ya harus berusaha menghibur diri dengan cara kita sendiri, Gus. Itu sedikit tips buat kamu teman Pro 2, sedikitin bawa dengerin lagu galau dan apalagi bawa lagu galau ya. Iya benar, karena bener loh, sering
bukan sering sih, kebanyakan orang yang kadang banyak artis kan gitu setelah rilis lagu ini kehidupannya ini itu sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan. Pernah nggak dengerin ya di sosmed dan infotainment lainnya kan kebanyakan seperti itu ya, karena emang lagu itu adalah doa kalau menurut saya pribadi ya. Jadi apa yang sering kita dengerin itu akan terjadi di kehidupan kalian. Wah, itu dia tuh. Itu fun fact ya, yang istilahnya yang terjadi gitu guys. Jadi kalau bisa berkarya yang bahagia-bahagia aja biar hidup kamu bahagia gitu. Iya. Agak dalam ya pembahasan kita hari ini. Pagi-pagi penuh filosofi juga ya akhirnya ya. Tapi lagu berikutnya ini Jaga Hati. Nah, ini kan juga bahagia nih. Istilahnya Jaga Hati ini sempat lihat video klipnya juga ya, apa ya, bisa dibilang untuk menjaga, udah ketebak aja istilahnya dari segi judul aja udah ketebak, oh ini menjaga hati soal pasangan gitu. Jaga hati itu sebenarnya ini konsepnya ya, kalau kita lagi jauh sama pasangan kita ya harus tetap jaga hati, jaga diri kita hanya untuk pasangan kita, gitu aja sih sebenarnya cerita lagunya. Jadi jaga hati sayang, jaga diri sayang. Jadi kalau kita lagi berjauhan, lagi nggak bareng, ya harus tetap jaga hati kita untuk selalu setia sama pasangan kita, gitu sebenarnya konsepnya. Makanya jadi ya apa ya, memang kembali lagi apa yang kita buat itulah yang kita lakukan gitu ya. Benar. Gila sih. Kayaknya kita dengerin aja lagunya ya. Jaga hati. Jaga hati kita dengerin Taman Pro 2. Langsung aja ini di Arkana dengan Jaga Hati. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan. Mau
Music Live Chat. Adem banget ya. Adem ya lagunya. Adem Jaga banget hati. kayak berasa kena air dingin gitu. Tapi istilahnya Jaga Hati ini memang dibuat konsepnya memang mellow. Iya, emang melo, emang nggak jauh-jauh dari ya pop lah. Iya, Bisa pop. dibilang pop alternatif ya. Kalau tadi musiknya apa menurut Agus? Pop, Pop ada ya, jazznya, ada ya lebih ke pop sih, Iya, lebih istilahnya ke pop dari ya. isinya juga lebih ke pop. Nah, tapi kalau untuk brandingnya memang Arkana memang bakal seterusnya bikin yang nuansa seperti ini. Iya. Yang pop yang seperti pop ini. alternatif lah, pop rock alternatif lah. Nggak jauh-jauh dari ya sih, intinya biar gampang sesuai fenomena kehidupan lah. Bagus gitu. Oke, ini ide dari Arkana sendiri Ya, atau memang dari- dari produs yang menyarankan untuk kayaknya cocoknya memang kayak begini lagunya gitu. Ya, emang ide-ide dari maksudnya musiknya atau musik atau dan juga tema ya lagunya. secara lagunya. Kalau tema lagu sih kebanyakan tentang kehidupan pribadi saya ya. Kecuali lagu-lagu galau. Ya. Kecuali lagu-lagu galau yang saya bikin itu kebanyakan dari cerita temen, curhatan temen kalau lagu-lagu galau. Kalau saya pribadi yang saya tuangkan di lagu saya itu kebanyakan lagu-lagu tentang jatuh cinta, kasmaran, lagi kayak tadi Jaga Hati itu sebenarnya lagu tentang LDR. Wow. Jadi walaupun kita berjauhan sama pasangan kita harus tetap menjaga hati, menjaga diri kita hanya untuk pasangan kita gitu konsepnya. Oke. Ini kan istilahnya dari segi lagu yang sangat ya romantis banget bisa dibilangnya kayak gitu kan. Iya. Ya dari segi bayarnya romantis luar biasa juga dengan konsep lagu yang adem banget gitu Iya. dengerin di mana-mana gitu kayaknya sih masuk aja gitu ya. Yang Iya. tadinya kesel emosi kayaknya denger lagu ini enggak enggak jadi emosi ya. Iya. Gara-gara adem gitu ya apalagi bawaannya romantis gitu. Oke. Next lagu mungkin Janji Suci. Ini banyak sih judul lagu Janji Suci. Apakah beda dengan Janji Suci lainnya gitu? Kalau Janji Suci nggak jauh beda sih ya, karena konsepnya paling konsep-konsep tentang Janji Suci itu konsepnya tentang orang menikah sebenarnya. Janji mengucap berikrar janji suci sehidup semati bersama pasangan kita. Konsepnya ya romantis, masih romantis. Oke, kayak ingat dulu flashback mungkin? Iya, flashback. Jadi yang saya nulis lagu ini sama Blide Arte. Jadi Blide Arte yang sebenarnya ini konsepnya dari Blide Arte ya, Janji Suci. Cuman ada nada dan lirik yang saya kemas sendiri sesuai dengan karakter saya gitu. Oke, berarti banyak produser di sini ya? Yang Produsernya enggak sih, cuman dua. Cuma dua aja? Ada Sugi, ada tiga, Sugi, Agus PW sama Blide Arte. Tapi Blide Arte cuma satu lagu. Oke. Sisanya saya yang produce sendiri sama Sugi. Oke. Thank Nah you. ini sih apa ya? Bisa dibilang kan nggak gampang gitu untuk Iya. menentukan seorang produser gitu kan? Iya. Karena produser ini yang nentuin musik Arkana ini mau bawa kemana gitu. Iya benar. Tapi emang dari semua lagu yang saya tulis nggak jauh, emang saya yang kasih ide. Oke. Ini lagunya diginiin, lagunya di model ini ya, konsep musiknya kayak gini ya, kayak gini. Tetap saya yang produksi, saya yang produksinya. Oke, berarti memang pure semuanya seperti itu, tapi ditranslate lagi sama produser gitu. Iya. Oke. Jadi kan kalau tentang pemahaman musik, gitar, piano apa kan teman-teman di bidangnya yang lebih jago kan. Kalau saya cuman sebagai istilahnya ngasih tahu manual, karena kan saya nggak terlalu ngerti teori di musik ya. Jadi apa yang menurut saya enak didengar, modelnya bikin kayak gini ya, gitu. Tapi dikemas lagi sama teman-teman, ada Sugi, ada Agus PW, ada mereka sih berdua yang selama ini intens komunikasi sama saya. Oke. Berarti apa ya? Terus terjalin hubungannya dengan musik director terutama ya, atau produser juga musik director terutama. Oke. Dan sebenarnya saya project saya banyak di Jakarta sebenarnya, beli Gus. Ada sama Mas Badai kan. Iya. Ada lagunya Mas Badai Kris Patih, tapi udah nggak Kris Patih lagi ya. Udah X lah. Terus Mas Krisna masih ada beberapa project, cuman saya kendalanya untuk bepergian keluar kota sekarang karena kendalanya karena kerjaan di Bali, nggak bisa ditinggal kan. Jadi saya ya daripada saya nggak nyanyi, nggak berkarya, lebih baik saya nulis lagu Bali. Toh juga kalau lagu Bali kan bisa kita komunikasinya sama teman-teman masih bisa dijangkau lah kalau masih di Bali.
di Singaraja Denpasar masih dekat. Mm-mm. Kalau ke Jakarta kan lumayan makan waktu kan. Saya kemarin sempat ada project sama Mas Badai Krispatih, ada Yeah. disuruh ngisi lagunya kan. Yeah. Judul lagunya apa ya? Ku mau dia. Ku mau dia. Ku mau dia. Bener ya, ku mau dia. Oke. Cuman itu kendalanya kan saya recording take vokalnya harus ke Jakarta kan. Maunya saya take di sini kan yang ngedirect vokalnya kan Mas Badai sendiri. Iya. Kalau saya take sendiri di sini kan nggak mungkin kan, karena yang punya lagu beliau kan, jadi harus sesuai dengan apa yang beliau mau gitu. Oke, ini kan juga apa ya, salah satu loncatan yang luar biasa juga gitu. Yeah. Beli Arkana bisa sampai ke produs besar seperti Badai Krispatih, Krispatih maksudnya, dan juga ke Sabala Gita gitu kan. Yeah. Nah ini kan berarti kan brandnya Indonesia nih sebenarnya gitu. Iya, kan? Bali kan Indonesia. Ya juga sih. Iya. Ya juga Tapi sih. emang awal-awal saya rilis lagu Bali, saya pribadi ngerasa aneh ya nyanyi lagu bahasa Bali, karena kan saya seorang vokalis yang nggak maksudnya vokalnya yang nggak punya cengkok Bali atau apa kan. Cuman ya dari pribadi saya sendiri sepertinya kurang lengkap ya, kita sebagai orang Bali asli nggak punya karya lagu Bali gitu. Jadi saya memutuskan untuk ngerjain album Bali nih tahun ini, mudah-mudahan bisa rampung ya. Walaupun dari 100 orang yang dengerin cuma 3 orang kan nggak apa-apa ya. Tapi yang dengerin 3 orang itu intens dan pasti selera musiknya sama seperti saya gitu. Berarti resiko udah semuanya udah pasti udah disiapin lah ya. Iya. Udah pasti udah dengan resikonya dan juga tanggung jawabnya juga gitu. Tapi ini kayak penafsiranku jadinya istilahnya Arkana ini kayak 2 brand. Ibaratnya National and Bali gitu. Iya. Apakah bakal seperti itu? Iya, Karena nanti kalau misalnya goals untuk Indonesia yang diproduce sama Mas Badai, kemudian istilahnya Krisna juga boom misalnya kayak gitu, viral gitu di Indonesia ya, gitu. Maka dari itu saya sama Badai itu cuman kontrak single nantinya kalau misalnya jadi kan. Kontrak single, jadi nggak yang harus album gitu. Seandainya nanti lagunya kalau memang rezeki kita lagunya banyak didengerin orang pun, jadi saya lebih fokus ke album pribadi saya sendiri. Kalau emang ini jalan ya di sana ya cuman buat ya kita bikin proyekan gitulah. Iya. Ya yang istilahnya kalau kita produksi sendiri, ada manajemen sendiri kan enak, nggak tergantung. Benar. Beligus. Kayak dulu saya kan sempat mau jadi vokalisnya band besar lah. Beligus kan sempat dengar. Cuman saya nggak sebut namanya kan. Yang sekarang udah ganti vokalis kan. Saya sempat dulu ditawarin disuruh jadi vokalisnya. Dan kalau saya di sana jadi vokalisnya kan, di satu sisi saya mikir apa? Bukannya nggak mau terkenal ya, siapa sih yang nggak mau terkenal? Cuman ada hal yang lebih detail lagi yang harus kita pikirkan. Satu apa? Kita kan harus fokus di sana. Harus fokus di sana, otomatis kan mengabaikan pekerjaan kita di Bali kan. Jadi itu salah satu faktor kenapa saya nggak mau jadi vokalis band yang udah ternama lah, anggap di nasional. Beligus tahu namanya, saya nggak enak sebut namanya kan. Cuman kalau saya fokus di sana kan emang harus bener-bener jadi vokalis itu berat, Beligus. Apalagi gantiin vokalis yang bener-bener udah punya nama, punya tampang. Jadi kita bukan sekedar ngerawat suara aja. Jadi emang harus ngerawat penampilan dan lain sebagainya. Jadi fokus di sana. Itu yang bikin saya memutuskan untuk bersolo karir gitu. Jadi kalau solo karir kan suka-suka kita, mau gimana kita yang ngatur sendiri gitu. Tapi untuk saat ini istilahnya istilahnya yang aku bilang 2 brand ini nggak masalah bagi. Nggak masalah sih sebenarnya, kan bisa ngatur waktu kan. Kalau misalnya jobnya tabrakan ya kan kita bisa ngatur waktu, bisa nolak yang satunya atau gimana kan gitu, Beligus. Yang paling penting cuan sih di sini. Iya. Istilahnya mau yang mana nih terserah. Arkana yang versi mana, mau versi Indonesia jalan, mau versi Bali jalan juga gitu. Iya benar, tapi pastinya cuannya jangan nanggung-nanggung ya. Iya. Cuannya jangan nanggung-nanggung dalam artian bukannya kita sombong ya, Beligus ya. Karena tujuan saya berkarya itu bukan semata-mata bukan untuk uang ya. Bagi saya ya kalau emang rezeki kita terus lagunya meledak ya memang rezeki kita, bukan sekedar kita berkarya untuk pengen sekedar viral gitu.
ngejar viral gitu sebenarnya Iya. kan. Ya kalau emang udah rezeki kita ya bakal ngalir begitu saja. Oke. Gak bakal rezeki nggak akan tertukar ya Bligos ya. Benar. Istilahnya salah satu musisi yang konsisten di dunia musiknya itu luar biasa banget dengan versinya sendiri teman Bro. Iya. Ya pastinya Kak Arkana ini di sini memang istilahnya bukan yang nggak tertarik sama viral, mencari juga viral, tapi Iya. tidak dengan versi yang pasar. Dengan versi yang instan. Ya, istilahnya. dalam instan atau pasar gitu Ya. ya. Tapi dengan cara jati diri sendiri. Bener. Gitu ya. Istilahnya punya filosofi bermusik kayak gitu itu. Bikin pasar sendiri lah kita. Nggak ngikutin. Zaman sekarang musik ini yang rame. Kita ikut bikin musik itu biar sekedar viral kan. Bukan istilahnya bukan seniman jadinya kan. Kita ngikut-ngikut jadinya. Iya juga sih. Jadi kalau saya pribadi ya bikin apa yang ada di dalam diri kita tuangkan lewat karya. Jadi kalau emang viral ya rezeki kita, kalau enggak ya syukurnya kita bisa menghibur diri sendiri itu, Gus. Oke. Berarti dengan siap dengan resikonya juga. Tapi istilahnya dari segi filosofi ini agak sedikit berbeda gitu kan dari musisi mungkin. Dari mana dapatnya? Istilahnya yang beli Arkana memang udahlah, aku tuh memang istilahnya kalaupun viral ini suatu hal bonus. Suatu bonus bagi saya. Tapi kalau misalnya nggak viral itu udah resiko. Ya kalau walaupun nggak viral pun rezeki saya nggak di sini, mungkin masih ada rezeki yang lain yang berdatangan di luar musik kan, Gus. Oke. Ini sih luar biasa banget teman Brando, gila. Sampai istilahnya kita tuh merasa gimana ya? Kalau beli Arkana aja mampu untuk bisa konsisten di dunia musik dengan versinya dia gitu tanpa harus memikirkan pasar atau mungkin juga tidak memikirkan apa yang viral sekarang gitu ya. Tapi nggak ada kepingin gitu. Istilahnya bikin yang ya sekarang kan R&B lagi gila-gilanya nih. Banyak band yang keluar dengan brand R&B pop gitu R&B kan. pop, Ada yang sekarang new metal sekarang, apalagi yang lagi boom sekarang kan, dan itu sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia dan mereka juga udah viral banget. Benar, apakah Arkana itu nggak ada pingin untuk bisa kayak gitu gitu? Sebenarnya kan balik ke pribadi kita sendiri ya, Gus ya. Tujuan kita tuh berkarya untuk apa? Jadi kalau kita emang tujuan kita berkarya hanya untuk mengejar viral ya, kan banyak sekarang musik-musik norak niru-niru band luar gitu biar cepat viral, biar dilirik orang itu sebenarnya gampang. Dilirik orang dengan cara pasar ya, gampang sebenarnya. Kan banyak kan kita lihat di sosial media band nasional loh yang ngejiplak lagu ini itu nggak usah lah kita sebut, ngejiplak lagu ini itu. Makanya untuk sekedar kita viral dengan pasar itu gampang, dengan pasaran lah istilahnya. Sampai lagunya kan bener-bener ditiru ya. Akhirnya cepet lah. Kalau orang Indonesia kan cepet. Kalau yang aneh-aneh itu kan cepet dilirik sama orang Indonesia gitu. Beda sama hal yang karya yang bener-bener mega karya gitu sebenarnya jarang dilirik ya. Maksudnya bukan jarang dilirik. Maksudnya agak lama mungkin prosesnya ya. Tapi kayak mungkin lagu-lagu yang udah legend kayak lagunya Chrisye, lagunya emang bener-bener berkelas walaupun nggak cepet orang untuk ngerti paham tapi kan sepanjang masa gitu loh, Gus. Iya. Berarti istilahnya itu yang sebagai salah satu pedoman saya berkarya juga, bukan sekedar. Ya walaupun saya nggak viral, nggak kaya dari nyanyi kan masih ada rezeki lain. Oke. Tapi apa ya? Orang yang istilahnya rezekinya lebih banyak mungkin bukan di musik tapi tetap konsisten di musik. Iya, kalau untuk sekarang saat ini saya di musik itu buang-buang duit, Gus. Bisa dibilang gitu sih. Ya, bisa dibilang saya itu berkarya itu nggak sembarang, buang-buang duit. Dari audio, dari session player, dari pengerjaan video klip itu, saya satu lagu itu bisa dibilang dalam pengerjaan satu lagu itu puluhan juta ngerjainnya. Jadi untuk saat ini belum ada feedbacknya dari saya, mungkin feedbacknya dari rezeki saya di bisnis saya yang lain, bukan dari musik. Jadi untuk saat ini musik itu belum bisa ngidupin saya, tapi bisa mengobati dan bisa memberikan kepuasan batin saya tersendiri. Oke. Minimal itu dan akhirnya bisnisnya jalan. Ya benar. Itu sih. Jadi saya yakin nggak di sini rezeki saya masih dari bisnis saya yang lain dapat rezeki gitu. Oke. Nah kita doakan yang terbaik yang pastinya yang dekat-dekat ini adalah albumnya. Ya album. Ya album. Itu udah rilis 6 lagu ya. Berarti belum lagi 3 lagu lagi belum saya rilis ya. Itu ada judulnya Jegek Bagus yang belum saya rilis. Terus ada berapa lagu sih?
1, 2, 3, 4 lagu yang belum saya. Oke, 10 totalnya dalam satu lagi album ya. 11 sih rencana. 11 rencana. Oke. Jadi kalau angka 10 itu katanya sih biar nggak kembali ke 0 lagi. Oke. Kalau nggak 9, 11 ya rilis lagi. Oke, jadinya Jerry. Iya. Oke, secara filosofi juga ada gitu ya. Iya. Jadi 11 lagu yang bakal kita tunggu teman Pro 2 yang pastinya dari Arkana ya. Untuk rilisnya kita tunggu secepatnya ya pastinya. Oke, mungkin sebagai closing ada nggak sih yang dengan brand baru, dengan lagu-lagu baru juga, dengan konsistensi selama ini bermusik, ada nggak yang ingin disampaikan untuk musisi atau mungkin juga teman Pro 2 di rumah ya dari seorang Arkana? Kalau saya pribadi sih pesan dan kesan saya untuk semua musisi ya, kita kalau saya pribadi kita berkarya sesuai dengan isi hati kita, sesuai dengan fashion kita, tanpa istilahnya tanpa bikin sesuatu yang cuman pengen sekedar viral ya. Kalau saya pribadi seperti itu, nggak banyak sih pesan-kesan yang bisa saya sampaikan, kan pandangan orang berbeda-beda ya Gus. Cuman kalau saya pribadi, kita itu berkarya ya dari hati ya, dari hati, dan nggak berusaha bikin karya itu nggak sekedar kita ngejar viral yang instan gitu Gus. Intinya kalau rezeki udah ada yang ngatur, nggak bakal tertukar. Kalau emang udah rezeki kita gak akan kemana. Jadi kalian harus tetap fokus berkarya. Entah nanti lagu kan nggak sekarang rilis bisa langsung meledak kan, bisa lagi berapa tahun gitu. Jadi lagu itu sebenarnya bisa jadi ajang investasi kalian juga, Gus. Benar. Kita nggak tahu lagu itu kapan bisa naiknya, kapan bisa boomingnya. Kalau udah rezekinya muncul ya, rezekinya di sana ya pasti akan ngalir sesuai dengan proses dan usaha kita. Oke, benar banget sih Taman Pro 2. Nah, itu jadi pembelajaran juga buat kita Taman Pro 2 berkarya terus. Ya pastinya, terus, entah pastinya itu viral atau mungkin juga entah kapan viralnya, itu kembali lagi ke karmasi lagunya juga, kembali ke rezeki juga kan. Juga benar sekali. Terima kasih banyak Kak Arkana yang pastinya sukses terus. Kita tunggu karya berikutnya, albumnya kita tunggu juga yang pastinya, dan yang paling penting sih istilahnya konsisten bermusiknya kita tunggu sampai sekarang. Iya, terima kasih Pro 2 RRI Singaraja. Kalian semua para penikmat musik jangan lupa harus selalu setia pantengin Pro 2 RRI Singaraja ya teman-teman. Thank you. Yes, thank you Arkana. Thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI dan Pasar dan juga Mataram. Thank you banget yang sudah stay tune yang pastinya untuk di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti masih Gus Adi juga yang nemenin kamu untuk di Pro 2 RRI Singaraja. Jadi kita langsung aja nikmatin yang lagu yang lagi viral dari Arkana, Lagu Cinta. Thank you.